Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Anto. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal IPA tanggal 5 Agustus. Mungkin nanti tidak bisa satu video, mungkin dua video, tapi kita akan lakukan sebisa mungkin bisa dua video. Langsung saja nomor 1, perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan, atau dalam hal ini adalah penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Ya, jawabannya yang betul adalah A, generatif. Jadi kalau proses tanpa perkawinan itu disebut juga aseksual, itu namanya vegetatif. Kalau tanpa bantuan manusia terjadi dengan sendirinya alami, kalau ada bantuan manusia namanya vegetatif buatan. Kalau terjadi perkawinan atau seksual namanya generatif. Nomor 2. Bagian bunga yang ditunjukkan oleh nomor 4, 6, dan 10. 4, 6, 10 kita cek. Nomor 4 itu adalah mahkota. Nomor 6 ini tangkai sari. Dan nomor 10 adalah bakal biji. Berarti yang betul A. Nomor 3. Calon tumbuhan baru yang terdapat dalam biji disebut. Jadi ketika terjadi penyerbukan, kemudian setelah itu diikuti oleh pembuahan, maka kalau terjadi pembuahan, tadi akan menjadi zigot, zigot menjadi embrio. Di zigot tadi adalah sel kelamin pertemuan atau peleburan dari sel telur dan sel sperma. Kemudian menjadi zigot. Nah, berarti kalau gitu jawabannya adalah lembaga perkembangan dari zigot atau disebut embrio itu menjadi lembaga. Lembaga inilah yang nanti tumbuh menjadi tanaman baru yang terdapat di dalam biji. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan ilustrasi proses. Ini adalah proses penyerbukan. Bunganya ada 2. Kalau penyerbukan benang sari jatuh pada kepala putik pada bunga itu sendiri namanya penyerbukan sendiri. Kalau benang sari jatuh pada kepala putik bunga berbeda satu pohon tapi beda bunga, nama penyerbukan tetangga. Jadi jawabannya adalah penyerbukan tetangga. Nomor 5. Jatuhnya serbuk sari satu bunga ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis bahkan satu varietas disebut. Nah, kita kalau tidak hafal istilahnya, kita mungkin bisa menghafal istilah umumnya. Antro itu biasanya antropologi, ilmu tentang manusia, apa istilahnya ya, budaya manusia, berarti manusia. Auto itu sendiri, berarti penyerbukan sendiri. Anemo itu angin, jadi penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, ini berarti kalau yang istilah yang untuk penyerbukan ini namanya adalah penyerbukan tetangga, itu adalah alogami. Maaf, penyerbukan serbuk sari, ini bukan tetangga, tapi silang. Karena terjadi pada tumbuhan lain. Kalau terjadi pada satu bunga namanya penyerbukan satu pohon beda bunga, penyerbukan tetangga. Kalau satu pohon, satu bunga sendiri. Kalau beda bunga, beda pohon, tapi masih satu jenis, bunga yang satu varietas, namanya penyerbukan silang. Kemudian nomor 6. Perhatikan daftar cara perkembangbiakan tumbuhan berikut. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, berarti tanpa perkawinan yang tanpa bantuan manusia. Spora, ya betul. Stek batang, itu bantuan manusia. Jadi kalau ada nomor 2, salah. A dan D salah, tinggal B dan C. Kemudian 3, stolon, betul. 4, mencangkok. Kalau ada 4 salah, B berarti salah. Karena mencangkok bantuan manusia. Tunas daun, betul. Jadi yang betul adalah 1, 3, 5, C. Kemudian nomor 7. Berikut ini adalah gambar cara berkembang biak dilakukan oleh eceng gondok. Tumbuhan yang berkembang biak sama dengan tumbuhan di samping adalah, berarti kita harus tahu dulu eceng gondok berkembang biakannya dengan apa, yaitu dengan stolon atau geragi. Maka mana yang cocok? Ubi jalar? Bukan, tunas ubi umbi batang. Singkong itu
dengan stek batang atau biji. Kesemek itu biasanya tunas akar. D. Rumput teki ya, dengan stolon atau geragi adalah rumput teki. 7D. 8. Inilah gambar stroberi mungkin. Tapi ini yang penting ini adalah ini. Jadi kalau ada batang di bawah tanah atau di permukaan air menjalar, kemudian ada bisa tumbuh di apa? Jadi buku-bukunya itu bisa tumbuh apa kayak seperti tanaman baru. Kalau dipisah menjadi tanaman baru, ini adalah stolon atau geragi. Nah ini bambu, ini ada tunas muncul dari batang bambu di bawah tanah atau dari tunas batang. Jadi yang betul adalah D. Kemudian 9, perhatikan gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan, langsung pertanyaan dulu, tumbuhan yang berkembang dengan cara umbi akar. Wortel, umbi akar. Betul. Suplir itu bangsa paku jadi spora biasanya. Kalau ada nomor 2 berarti salah. CD salah. Jahe itu rimpang atau akar tinggal. Jadi nomor 3 juga salah. 4 lobak betul. Bengkoang. Di yang betul adalah 1, 4, 5. A. Nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Nama tumbuhan. Nah, kita dulu. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Ya, 1 juga stroberi dengan C. Geragi. Bisa betul. 2 bawang putih dengan akar tinggal. Salah. Jadi nomor A salah. 3 dan A. Kencur, akar tinggal betul atau rizoma atau rimpang betul. 4B. Kentang dengan umbi batang betul. Jadi kira-kira yang betul adalah sementara adalah B. Tapi kita cek C dulu dan D. 2 bawang putih D dengan umbi lapis betul. 3C 3 kencur dengan geragih ini yang salah. 3B 3 tadi harusnya sama A. Jadi 3B salah. 4 dengan yang betul 4 dengan B. Jadi jawaban D salah. Yang betul adalah 10B. 11. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membengkokkan sebagian cabang ke dalam tanah. Jadi ini berarti kalau membengkokkan adalah pekerjaan manusia. Berarti ini adalah vegetatif buatan. Kalau geragi salah. Stek daun mungkin bisa, tapi ini kan cabang ya, bukan daun. Mencangkok, bukan mencangkok itu berarti merunduk. Yang dibengkokkan ke tanah adalah merunduk. Nomor 12, pasangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Yang tepat apa? Cemara dengan rizoma, salah. Cemara itu tunas akar. Lumut berkembang biak dengan membelah diri, salah. Lumut itu bisa dengan spora. Bisa juga dengan generatif. Tebu berkembang dengan cangkok, salah. Tebu itu yang kalau alaminya dengan tunas batang, tapi kalau buatannya vegetatif buatannya dengan stek batang. Pisang berkembang biak dengan tunas batang. Nah ini betul ya. Ada di. Lanjut nomor 13. Pasangan yang tepat antara cara perkembangbiakan dan tumbuhan. Perkembangbiakan dan tumbuhannya. Ya, stek daun, ketela pohon. Salah, ketela pohon itu adalah stek batang. Merunduk dengan mangga. Jarang ya, dirunduk mangga itu bisa dicangkok kalau buatan. Stek batang dengan cocor bebek. Biasanya cocor bebek itu stek daun. Mencangkok jambuan. Mencangkok itu biasanya tumbuhan berkambium, berkayu. Yang betul adalah D. 14. Contoh tumbuhan yang dapat berkembangbiakan dengan pada gambar di samping. Ini adalah stek batang ya. Ubi kayu dan ketela rambat. Ya, ketela rambat ubi kayu biasanya iya. Ketela rambat mungkin saja, kita cek yang lain. Apel dan pepaya jarang ya. Teh dengan mawar. Teh dengan mawar. Bisa mungkin teh mawar bisa, coba kita cek dulu nomor D. Kopi dengan kelapa. Kelapa ini yang nggak bisa ya. Jadi yang paling bisa sebenarnya bisa A, sebenarnya bisa.
Jadi Pak Anto pernah waktu kecil ketela rambat itu bisa dari batangnya memang. Ya, jadi ketela rambat itu ubi kayu atau singkong itu jelas bisa. Ketela rambat ternyata juga bisa sebenarnya. Nah, kemudian teh dan mawar ini juga bisa. Jadi bisa A sebenarnya ini. Kalau Pak Anto bisa A, bisa juga C. Tapi kalau kuncinya dari Pak Khair itu C. Tapi saya pernah lihat tetangga saya dulu, bahkan kalau nggak salah mungkin malah simbok saya nih, yang membudidayakan ketela rambat, ubi jalar itu dengan stek batang. Ya. Nomor 15. Cara meningkatkan kualitas tanaman dengan menempelkan mata tunas dan pada tanaman lain agar dihasilkan tanaman yang unggul. Jadi misalnya, jadi mata tunasnya itu ditempel pada pohon yang berbeda varietas. Biasanya satu jenis tapi beda varietas. Itu namanya adalah okulasi. Mohon maaf kalau mungkin Pak Ato pernah bilang mengenten itu sama dengan okulasi. Mengenten itu sama dengan menyambung. Ya, okulasi sama dengan menempel. Ya, kalau kultur jaringan ini menggunakan teknologi modern, ya, mencangkok sama dengan beda. Kalau mencangkok tadi sudah ada ya di atas mencangkok. Kemudian nomor 16. Peleburan sel sperma dan dengan sel telur disebut namanya adalah pembuahan. Ya. Nah, kalau pada tumbuhan, pembuahan itu kemudian menjadi zigot menjadi embrio. Nah, jadi ini hasilnya. Hasil dari pembuahan itu zigot kemudian embrio. Jadi embrio nama lainnya lembaga. Nomor 17. Proses pembuahan ini sudah pada ke hewan ya ini. Oh ya, ini bisa pada hewan, bisa pada tumbuhan ya. Kalau namanya pembuahan itu bisa perkembangbiakan secara seksual atau secara kawin, itu bisa terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang nomor 17, proses pembuahan yang terjadi pada hewan seperti gambar di samping adalah ini katak. Ya, dilihat katak ini menghasilkan telur. Telurnya ini dibuai di luar tubuh. Jadi lihat si jantan ini yang di atasnya yang betina, tetapi telurnya itu di luar tubuh. Jadi kalau gitu adalah terjadi pembuahannya secara eksternal. Berarti yang secara internal salah. Jadi yang betul A dan B. Maksudnya yang mungkin betul A dan B. Kita cek pembuahan eksternal karena pembuahannya di luar tubuh. Nah, namanya X itu di luar, in itu di dalam. Yang betul adalah A berarti. Karena yang B adalah di dalam. Eksternal itu di luar. Jadi sperma itu dikeluarkan di luar tubuh betina. Karena juga ini sel telurnya dikeluarkan ke air. Nanti kalau sudah jadi zigot, kemudian jadi embrio, kemudian menjadi anak. 18. Kelompok hewan berikut yang mengalami pembuahan internal. Jadi tadi kalau eksternal di luar tubuh, kalau internal berarti di dalam tubuh. Ya, kalau yang eksternal itu biasanya katak, kemudian ikan, nah itu eksternal. Kalau yang internal, jadi kalau gitu yang eksternal dulu berarti kalau ada kodok salah, ada ikan berarti salah. Ikan salah berarti karena eksternal. Ya, kemudian burung ikan lagi ini salah. Jadi yang betul adalah lumba-lumba, ayam, kambing. Jadi 18 adalah C. 19 satu lagi ya. Karena waktunya sudah mau 15 menit. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif diantaranya adalah generatif berarti secara kawin, ada perkawinan atau seksual, ada pertemuan sel jantan dan sel betina atau sperma dan sel telur, ovum. Ovipar dan tunas. Ovipar, tunasnya salah. Oviparnya betul, generatif. Oviparnya betul. Ovovivipar juga perkawinan, melahirkan juga perkawinan. Jadi jawabannya adalah B. Yang vivipar perkawinan, fragmentasi itu aseksual atau tanpa kawin. Ya, berarti jawabannya adalah B.
Ya, kita ketemu di bagian kedua.